Halo netizen Mas, perkenalkan nama saya AJIZAH Hajizah di Uninus Universitas Islam Nusantara Bandung. Jurusan PLB, kita suka nyebutnya PLB sih ya, tapi kepanjangannya Pendidikan Luar Biasa dari Citangtu. Kenapa sih ngambil jurusan PLB? Karena awalnya aku termotivasi aku punya saudara itu kan Down syndrome. Ya, dia itu masuk space C gitu, Down syndrome. Yang muka 1000 itu loh. Iya, muka 1000 itu. Nah, jadi aku termotivasi. Aku 3 tahun bersama dia gitu. Soalnya itu anak UA. Jadi aku tergugah, kenapa ya aku tuh pengen jadi guru, tapi guru apa sih yang menantang? Kepikiran lah untuk mengambil guru PLB gitu, ya. Berarti ada apa? Space C, tunagrahita. Emang kalau yang lain gimana? Ada space apa aja biasanya? Banyak, ada misalkan ada space A. Space A itu tunanetra. Space A tunanetra itu yang nggak bisa melihat. Kalau space B tunarungu yang nggak bisa dengar dan bicara. Terus space C tunagrahita. Space D itu tunadaksa, ya, yang terhambat fisik. Space E itu tunalaras. Space E tunalaras itu yang terganggu ini emosinya. Emosinya. Itu termasuk kebutuhan khusus berarti? Iya, anak berkebutuhan khusus gitu. Sampai apa? Sampai apa kalau tuna sampai mana? G ada ya. Space G itu tuna ganda yang mempunyai lebih dari satu tuna gitu. Misalkan ya contoh ini tunanetra sama tunagrahita gitu. Selama jadi mahasiswa nih, pernah nggak langsung berhadapan sama yang bersangkutan, yang berkebutuhan khusus? Oh, pernah, sering banget. Apalagi sekarang emang programnya itu kan ada magang juga 3 kali. Magang 1, magang 2, sama magang 3. Terus belum observasi. Jadi setiap semester tuh pasti kita tuh hampir observasi gitu. Pasti 1 atau enggak 2 matkul, 3 matkul gitu. Gimana bedanya menghadapi anak biasa dan anak berkebutuhan khusus? Iya, itu sangat luar biasa. Kenapa? Awalnya gini, kan kita juga dosen ngasih tahu ke kita, kenapa sih kalian tuh harus S3? Wah, kenapa? Kita harus sekolahnya S3, Bu, gitu. Bukan, katanya kalian tuh harus S3 itu harus sangat sabar sekali. Jadi kita itu cuman bedanya di situ aja sih. Kalau untuk akademisnya mah itu sangat mudah. Kayak misalkan mempelajari 1 sampai 10 untuk anak tunagrahita, karena maaf ya, yang IQ-nya di bawah rata-rata, kecerdasannya di bawah rata-rata, itu kan susah gitu menyerapnya. Misalkan hari ini dipelajari tuh 1 sampai 10, tapi besoknya lupa lagi. Makanya suka 1 semester cuman berhitung 1 sampai 10. Jadi emang pelajarannya lebih sedikit? Iya, sebenarnya harus mengikuti anaknya gitu, jangan kita mengikuti RPP-nya gitu baiknya, ya gitu. Karena kan anak-anak itu kan spesial gitu, suka disebutnya anak spesial, anak istimewa gitu, anak luar biasa. Pengalaman yang paling memorable, paling nggak bisa dilupain pas gimana? Sebenarnya pas kita langsung terjun ke apa ya, langsung terjun mengajar gitu. Gimana? Ada yang harus diceritain? Oh iya. Jadi gini, nggak mau diceritain. Jadi gini, kan aku kan semester 5 itu kuliahnya siang, jam 12.40. Nah, paginya itu karena kosong waktunya, ya udah saya itu inisiatif aja sih untuk mengajar, tapi bukan di SLB, di sebuah yayasan di Bandung. Itu full day Senin sampai Jumat, tapi jam 8 sampai jam 4. Itu memang sih kita itu mengajar anak berkebutuhan khusus, cuman itu lebih ke terapisnya. Karena kenapa? Kalau misalkan di SLB itu lebih ke akademisnya, ya, lebih banyak ke akademisnya. Tapi kalau misalkan di yayasan itu akademisnya ada, keterampilannya juga ada, terus bina dirinya juga ada, gitu. Kalau tunagrahita ada kemungkinan sembuh nggak sih Teh setelah diterapis atau gimana? Jadi gini, kalau misalkan anak berkebutuhan khusus itu bukan penyakit.
Iya, itu bukan penyakit. Kita suka itu idiot gitu kan ya. Itu bukan penyakit, tapi mereka itu gak bisa disembuhkan, tapi bisa dioptimalkan dengan cara yaitu kayak sekolah, terapi gitu. Dan tuna-tuna yang lain kayak gitu. Iya, tuna-tuna yang kayak gitu. Satu pesan deh. Tapi ada permanen sama temporer gitu. Ada temporer itu kan sementara. Jadi kalau misalkan permanen itu kan jadi kalau bisa dibilangnya cacat dari lahir. Misalkan nggak bisa lihat dari lahir kayak gitu. Terus kalau temporer itu misalkan yang tunadaksa. Nah karena kecelakaan dia ya terpaksa gitu kakinya harus terus pakai kursi roda. Jadi masuk space day, cuman itu mah temporer gitu masuknya ya. Ini teh satu pesan buat teman-teman, misalkan gimana sih cara cara menyikapi kalau misalkan kita bertemu atau di lingkungan kita ada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Pesan buat semuanya. Buat kita yang anak pada umumnya gitu. Iya. Oh ya. Sebenarnya anak-anak KBK itu anak berkebutuhan khusus itu emang sih berbeda, tapi berbedanya istimewa loh, spesial. Kenapa? Karena lihat dari kemampuan dan kebutuhannya juga sangat spesial gitu. Jadi kita juga menghadapinya sangat sabar. Jadi kita itu sebenarnya nggak usah takut sama mereka, malah mereka itu suka lebih PDKT gitu ke kita, suka lebih sok kenal sok dekat gitu. Misalkan, halo ibu, misalkan saya kan baru datang misalkan sekali ke SLB, tapi mereka tuh langsung menyapa, halo ibu, salim kayak gitu. Mereka malah lebih enak gitu, suka kita itu terbawa happy gitu.